Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah cerita yang beredar di desa terpencil di pinggir hutan rawa tentang sosok buaya putih yang dianggap sakral. Buaya putih ini, katanya, bukan sembarang buaya. Beberapa orang menyebutnya sebagai penjaga alam, makhluk yang tidak akan muncul di hadapan manusia kecuali dalam situasi tertentu. Bahkan, konon, siapa saja yang melihat buaya putih ini akan menerima nasib buruk atau malah berakhir menjadi tumbal. Cerita dimulai dari seorang pemuda desa bernama Arman yang terkenal berani dan penuh rasa penasaran. Suatu malam, ketika bulan purnama, Arman mendengar kabar tentang munculnya buaya putih di tepi sungai rawa. Penduduk desa yang melihatnya bergegas pulang dan tidak berani kembali. Namun, Arman justru merasa tertantang. Ia ingin membuktikan bahwa semua itu hanya tahayul belaka. Bersama dua temannya, Satria dan Dimas, mereka memutuskan untuk mendatangi rawa di malam hari, persis ketika purnama mencapai puncaknya. Ketika mereka tiba, suasana sudah mencekam. Kabut tebal menutupi permukaan air, dan suara kodok yang bersahut-sahutan membuat bulu kuduk mereka berdiri. Rasa penasaran Arman semakin menguat. Ia menyorotkan senter ke permukaan air yang tenang dan suram. Tak lama, mereka mendengar gemerisik di antara semak-semak. Dan tiba-tiba, muncul sosok besar di tengah sungai. Buaya itu berwarna putih, tubuhnya bersinar karena pantulan cahaya bulan. Ukurannya jauh lebih besar dari buaya pada umumnya, dan seolah-olah ada aura mistis yang mengelilinginya. Ketiga pemuda itu terdiam, terpaku menatap makhluk besar itu. Mata buaya putih tersebut berwarna merah menyala, seperti menatap langsung ke dalam jiwa mereka. Satria dan Dimas mulai gemetar ketakutan, memohon agar mereka segera pulang. Tapi Arman justru mendekati buaya itu, merasa yakin makhluk itu hanyalah buaya biasa. Ia bahkan melempar batu kecil ke arah buaya putih tersebut. Dalam sekejap, buaya itu hilang di dalam air, seolah lenyap begitu saja. Tiba-tiba, mereka mendengar suara berdesis di belakang mereka. Tanpa disadari, buaya putih itu sudah berada di tepi sungai, hanya beberapa meter dari mereka. Mata merahnya menatap tajam, seakan penuh amarah. Ketiganya mundur perlahan. Namun ketika mereka hendak berlari, Satria terpeleset dan tercebur ke dalam sungai. Arman dan Dimas mencoba menolong, tapi sesuatu yang besar menarik tubuh Satria ke dalam air dengan cepat. Mereka hanya sempat mendengar teriakan kesakitan Satria sebelum suara itu menghilang. Air kembali tenang, tapi Arman melihat sebuah bayangan putih di bawah permukaan air yang semakin menjauh. Ketakutan melanda mereka, dan keduanya berlari sekuat tenaga meninggalkan rawa. Sesampainya di desa, mereka menceritakan kejadian itu pada warga. Penduduk desa hanya menggelengkan kepala, menyesalkan sikap Arman yang berani mengganggu makhluk sakral. Mereka percaya, buaya putih itu bukanlah makhluk biasa, melainkan penjaga rawa yang sakti. Keesokan harinya, jasad Satria ditemukan terapung di sungai dengan kondisi tubuh yang tidak utuh. Arman dihantui perasaan bersalah dan dihantui bayangan mata merah buaya putih setiap kali ia memejamkan mata. Hingga akhirnya, suatu malam Arman hilang dari rumahnya tanpa jejak. Konon, beberapa warga desa melihat sosok buaya putih melintas di sungai malam itu, seakan membawa tumbal yang telah ia tagih. Kehilangan Arman membuat desa semakin diliputi rasa takut. Penduduk semakin yakin bahwa buaya putih itu memang bukan sembarang makhluk. Mereka mulai membuat sesaji di tepi sungai, berharap agar buaya putih tidak lagi murka dan tidak lagi menagih tumbal. Namun, sejak malam hilangnya Arman, kejadian aneh terus terjadi. Suara gemericik air sering terdengar di sekitar sungai meski tak ada yang mendekat. Kabut tebal selalu muncul saat malam, meskipun tidak ada hujan. Beberapa orang juga mengaku mendengar suara desisan lirih seperti hembusan napas dari dalam air, yang makin mendekat setiap mereka melintas di tepi sungai. Suatu malam, seorang pria tua bernama Pak Darmo, yang dikenal bijaksana dan mengerti tentang dunia gaib, memutuskan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia mendatangi sungai dengan membawa dupa, kembang, dan sesaji. Dengan langkah perlahan, ia duduk di tepi sungai, mengucapkan mantra dan memohon izin pada buaya putih untuk berkomunikasi. Tak berapa lama, Pak Darmo melihat bayangan putih muncul dari dalam air. Sosok buaya putih itu muncul di depannya dengan mata merah menyala, menatap dalam-dalam seolah menguji niatnya. Pak Darmo merasa gentar, tapi ia tetap tenang. Dengan suara yang lembut, ia meminta maaf atas kelakuan Arman dan warga desa yang mungkin telah melukai makhluk sakral tersebut. Buaya putih itu menatap Pak Darmo lama, sebelum akhirnya membuka mulut, mengeluarkan suara mendesis yang terdengar seperti sebuah bisikan gaib. Siapa yang mengganggu ketenanganku, harus membayar dengan nyawanya. Pak Darmo mendengar pesan tersebut dengan jelas.
Ia kemudian memohon belas kasihan agar buaya putih tidak lagi mengambil korban dari desa. Buaya putih itu tampak berpikir sejenak, lalu perlahan tenggelam kembali ke dalam air, menghilang begitu saja. Pak Darmo merasakan kehadiran buaya putih itu menghilang, seolah menerima permohonan tersebut. Sejak malam itu, kejadian-kejadian aneh mulai mereda. Kabut tak lagi muncul di malam hari, dan suara desisan misterius tak lagi terdengar. Namun, meski desa kembali tenang, penduduk desa tidak pernah melupakan kejadian tersebut. Setiap purnama, mereka selalu meletakkan sesaji di tepi sungai untuk menghormati buaya putih, sosok penjaga alam yang berkuasa di sana. Hingga saat ini, legenda buaya putih terus diceritakan dari generasi ke generasi, sebagai peringatan agar tak ada lagi yang berani mengusik ketenangan sang penjaga rawa. Mereka percaya, walau tak lagi terlihat, buaya putih itu masih ada, mengawasi mereka dari dalam air yang tenang, menunggu jika ada yang berani mengganggu ketenangannya lagi. Tahun demi tahun berlalu, dan desa itu semakin menjauh dari cerita mistis tentang buaya putih. Generasi muda mulai menganggap kisah tersebut hanya dongeng belaka. Mereka hidup dalam kemajuan, lupa pada adat dan kepercayaan lama. Sampai suatu hari, seorang pemuda bernama Tegar, yang dikenal keras kepala dan tak percaya tahayul, memutuskan untuk memancing di sungai rawa itu. Ia tak memedulikan larangan warga, bahkan mengolok-olok cerita buaya putih yang dianggapnya hanya untuk menakut-nakuti. Di malam purnama, Tegar datang dengan penuh percaya diri. Ia duduk di tepi sungai, melemparkan kailnya sambil menertawakan segala cerita yang menurutnya konyol. Namun, tak lama setelah ia melemparkan kail, air mulai beriak, berputar pelan, lalu mendadak tenang. Tegar merasa aneh, tapi ia tetap diam dan menunggu. Tiba-tiba, pancingnya tertarik keras. Ia berusaha menariknya, namun kekuatannya tak mampu menahan tarikan yang begitu besar. Di saat itu, permukaan air pecah, dan muncul sosok besar dengan warna putih yang bersinar di bawah sinar bulan. Mata merah itu memandang langsung ke Tegar, membuatnya gemetar ketakutan. Tegar pun menyadari, buaya putih itu nyata. Ia berusaha melepaskan pancingnya, namun terlambat, buaya putih tersebut telah bergerak cepat, mengayunkan ekornya dan menjatuhkan Tegar ke dalam air. Ia mencoba berenang, tapi tubuhnya seperti ditarik ke dasar sungai. Sambil meronta, ia mendengar bisikan yang mengerikan di telinganya, "Aku menagih apa yang telah diabaikan." Esok paginya, penduduk desa menemukan barang-barang milik Tegar di tepi sungai. Tak ada yang tahu kemana ia pergi, namun mereka segera paham bahwa buaya putih itu telah kembali. Sejak saat itu, tidak ada yang berani mendekati sungai di malam purnama. Penduduk desa menganggap bahwa buaya putih akan tetap berada di sana, menunggu, menjaga wilayahnya, dan akan menagih siapa saja yang berani melanggar. Kisah buaya putih itu pun kembali menjadi legenda yang diperkuat oleh hilangnya Tegar, menjadi pengingat bagi mereka yang masih tinggal di desa itu. Kini, setiap purnama, warga desa selalu membawa sesaji dan berdoa, mengucapkan terima kasih dan memohon agar buaya putih tetap tenang di dalam air, tanpa lagi mengambil satu pun nyawa dari mereka. Sejak hilangnya Tegar, ketakutan akan buaya putih kembali menyelimuti desa. Warga mulai menjalani ritual sesaji dengan lebih serius, bahkan anak-anak dilarang mendekati sungai saat bulan purnama. Setiap orang seolah hidup dalam waspada, tak ingin mengulang nasib yang dialami Tegar dan Arman. Namun, beberapa bulan setelah kejadian itu, kejadian aneh kembali muncul. 3 orang pemuda dari desa tetangga yang tidak tahu soal legenda buaya putih memutuskan berkemah di tepi sungai untuk berburu ikan. Mereka mengabaikan peringatan warga setempat yang melarang mereka mendekati sungai saat malam. "Ah, masa cuma dongeng? Mana ada buaya putih yang bisa makan orang," kata salah satu pemuda dengan nada mengejek. Malam itu, warga desa tidak bisa tidur tenang. Beberapa orang mengaku melihat bayangan besar berwarna putih bergerak di sungai dari kejauhan, diikuti suara gemericik air dan gemuruh kecil. Keesokan harinya, orang-orang desa menemukan perkemahan ketiga pemuda itu kosong. Barang-barang mereka berserakan, dan tidak ada jejak ketiganya. Desa gempar, dan ketakutan mereka semakin menjadi-jadi. Mereka merasa buaya putih itu marah lagi, mungkin karena sesaji mereka tidak cukup atau kurang tulus. Akhirnya, sesepuh desa, Pak Darmo, mengumpulkan semua penduduk untuk mencari solusi. Di tengah perbincangan itu, seorang wanita tua muncul. Ia adalah Nyai Sari, sosok yang jarang keluar rumah dan dianggap sebagai penjaga kebijaksanaan kuno desa. Dengan tenang, ia berbicara, "Buaya putih bukanlah musuh, tapi penjaga desa ini. Ia hanya murka saat ketenangannya diganggu. Sudah waktunya kita melakukan ritual besar yang pernah diabaikan.
Nyai Sari kemudian menjelaskan bahwa buaya putih adalah perwujudan arwah leluhur yang menjaga desa dan seluruh alam sekitar. Dahulu kala, leluhur mereka membuat perjanjian dengan buaya putih sebagai penjaga rawa dan sungai. Namun, karena kemajuan zaman, perjanjian itu terabaikan, hingga makhluk tersebut merasa terhianati. Warga sepakat untuk melakukan ritual besar itu. Di bawah bimbingan Nyai Sari, mereka mengumpulkan berbagai sesaji yang melambangkan penghormatan pada leluhur dan pada alam. Tepat pada malam purnama berikutnya, seluruh desa berkumpul di tepi sungai, membawa dupa, bunga, dan beraneka macam persembahan. Pak Darmo dan Nyai Sari memimpin doa, mengucapkan permohonan maaf dan memohon agar buaya putih kembali menjadi penjaga mereka dengan damai. Ketika ritual mencapai puncaknya, kabut perlahan menyelimuti sungai, dan sesosok bayangan besar berwarna putih muncul di permukaan air. Buaya putih itu tampak tenang, memandang seluruh warga desa yang berlutut di hadapannya. Untuk pertama kalinya, tidak ada rasa takut dalam hati mereka. Sebaliknya, mereka merasa damai, seolah menyatu dengan alam yang melindungi desa. Buaya putih itu mengeluarkan suara lembut, seolah menyampaikan pesan terakhir, lalu perlahan tenggelam ke dalam air dan menghilang dari pandangan. Kabut pun menghilang, dan sungai kembali tenang. Semua warga menghela napas lega, merasa bahwa mereka telah berdamai dengan penjaga alam itu. Sejak hari itu, tidak ada lagi kejadian aneh di desa. Buaya putih tidak pernah lagi muncul, namun penduduk desa tetap menjalankan ritual penghormatan setiap purnama, sebagai wujud terima kasih dan penghormatan. Legenda buaya putih terus dilestarikan, bukan sebagai cerita untuk menakut-nakuti, tapi sebagai pengingat akan pentingnya menjaga hubungan dengan alam. Desa itu hidup dalam ketenangan, dan hingga kini, warga percaya bahwa di suatu tempat dalam kedalaman sungai, buaya putih masih mengawasi mereka, sebagai penjaga setia yang menjaga keseimbangan antara manusia dan alam.